500 tahun yang lalu, jauh sebelum era media sosial, tips kencan, dan podcast hubungan, seorang diplomat yang jatuh dari Florence duduk dalam pengasingan, yakin bahwa sejarah telah menghapusnya. Niccolo Machiavelli tidak punya uang, tanpa pekerjaan, dan dipermalukan di depan umum. Namun, alih-alih menyerah pada rasa dendam, ia mengambil pena dan menghasilkan sesuatu yang begitu mengganggu, begitu meresahkan secara psikologis, sehingga Gereja Katolik berusaha untuk menekannya. Para penguasa di seluruh Eropa bersumpah untuk tidak pernah menyebut namanya lagi, bukan karena ia mempromosikan kejahatan, tetapi karena ia mengungkapkannya, karena ia memaksa umat manusia untuk menghadapi motif yang lebih kita sukai, untuk disembunyikan di balik romantisme, moralitas, dan kebajikan. Selama 5 abad, tuduhan yang sama telah bergema. Machiavelli manipulatif, tidak bermoral, berbahaya. Namun sangat sedikit orang yang benar-benar membaca kata-katanya, dan bahkan lebih sedikit yang benar-benar memahaminya. Tulisannya tidak pernah hanya tentang raja, peperangan, atau intrik politik. Itu tentang manusia. Itu meneliti pola-pola diam yang membentuk loyalitas, keinginan, pengkhianatan, dan keterikatan. Dan hari ini, satu pertanyaan bergema lebih kuat dari sebelumnya. Apa yang sebenarnya dipahami Machiavelli tentang perempuan, hubungan, dan sifat manusia yang masih kita ragu untuk akui? Ini bukan kritik pedas lain terhadap kencan modern. Ini bukan keluhan, manifesto, atau senjata. Ini adalah penyelidikan, perjalanan ke dalam dinamika psikologis yang mengatur daya tarik, komitmen, dan investasi emosional. Menurut Machiavelli, ada satu kekuatan sentral, satu motif yang cukup kuat untuk menjelaskan mengapa cinta berkembang, mengapa hubungan runtuh, mengapa gairah berkobar dan memudar, dan mengapa perempuan memilih pria tertentu sementara meninggalkan yang lain. Kita akan mengungkapnya. Tetapi pertama-tama, Anda harus belajar melihat dunia seperti yang dilihat Machiavelli, tanpa ilusi nyaman yang biasanya melindungi Anda, pengamat yang terasing, untuk memahami mengapa Machiavelli tetap relevan dengan psikologi perempuan. Anda harus terlebih dahulu memahami mengapa ia menakutkan dunia. Ia menolak untuk menggambarkan orang seperti yang mereka inginkan. Ia menggambarkan mereka seperti perilaku mereka yang sebenarnya. Sementara yang lain menjunjung tinggi kehormatan, kesetiaan, dan kewajiban moral, Machiavelli mengamati sesuatu yang berbeda. Ketika keadaan berubah, kasih sayang pun ikut berubah. Ketika sumber daya lenyap, kesetiaan seringkali menghilang. Ketika bahaya muncul, pengkhianatan seringkali menyusul. Ia tidak memberikan nasihat moral tentang hal ini. Ia mencatatnya. Ia percaya bahwa manusia, terlepas dari jenis kelamin atau status, lebih dipandu oleh insentif daripada cita-cita, oleh kelangsungan hidup, oleh keuntungan emosional dan material, oleh apapun yang meningkatkan kehidupan mereka dan mengamankan masa depan mereka. Itu termasuk penguasa, tentara, pendeta, kekasih, teman, suami, dan perempuan. Bukan karena perempuan secara unik mementingkan diri sendiri, tetapi karena semua orang demikian. Namun Machiavelli memperhatikan sesuatu yang berusaha keras disembunyikan oleh masyarakat. Motivasi perempuan dinilai lebih keras, meskipun mereka mematuhi prinsip-prinsip psikologis universal yang sama seperti laki-laki. Budaya bersikeras bahwa perempuan hanya didorong oleh romantisme, moralitas, dan pengabdian. Machiavelli melihat melampaui ilusi itu. Ia menyadari bahwa perempuan, seperti laki-laki, membuat keputusan berdasarkan perhitungan internal, sadar atau tidak sadar, tentang risiko, imbalan, keselamatan, pemenuhan, dan peluang. Kejelasan itulah yang membuatnya berbahaya.
Karena begitu Anda menghilangkan fantasi bahwa cinta itu tanpa syarat atau permanen, Anda dipaksa untuk melihat hubungan bukan sebagai dongeng, tetapi sebagai kesepakatan yang rumit, yang hanya dipertahankan selama masih saling menguntungkan. Keinginan yang terungkap. Kita hidup dalam budaya yang menjual cinta sebagai takdir, chemistry, atau keajaiban emosional. Machiavelli memahami sesuatu yang lebih mendasar, keinginan beroperasi dalam konteks. Daya tarik bukanlah hal yang acak, kasih sayang bukanlah tanpa biaya, komitmen bukanlah hal yang otomatis. Orang tetap tinggal di tempat kebutuhan mereka terpenuhi dan pergi di tempat yang tidak terpenuhi. Ini terutama berlaku untuk wanita, bukan karena mereka perhitungan atau manipulatif, tetapi karena secara historis, konsekuensi dari pilihan yang buruk lebih besar bagi mereka. Wanita telah lama menghadapi kerentanan biologis, sosial, dan ekonomi yang lebih tinggi. Sepanjang sejarah, keselamatan, reputasi, kelangsungan hidup, dan otonomi seorang wanita sangat terkait dengan kualitas pasangannya. Akibatnya psikologi wanita berkembang di sekitar evaluasi, kebijaksanaan, dan kesadaran risiko jauh sebelum aplikasi kencan muncul. Ini bukan perhitungan, ini adalah kecerdasan, ini adalah strategi, ini adalah